Shalom. Selamat sore, selamat petang Bapak Ibu semua. Kami mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Malang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, yang mana pada sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk datang beribadah mengikuti ibadah perjamuan kudus. Ada tambahan warta jemaat bahwa besok Sabtu gereja akan mengadakan ibadah Sabtu Sunyi, yaitu dimulai pada pukul 18. Bapak Ibu dimohon kedatangannya. Lalu Minggu pada tanggal 31 ibadah Paskah akan dilakukan pada pukul 5 pagi. Dan untuk menjaga keikmatan ibadah kita, bagi yang membawa HP, silakan di mode silent. Dan ibadah perjamuan kudus pada petang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Krista. Umat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang istimewa bagi kita mengikut Kristus. Pada Jumat Agung, kita mengenang Tuhan Yesus yang menderita sengsara, yang mati disalibkan di Golgota, demi menebus dosa-dosa kita. Kematiannya adalah bukti ketaatannya kepada Allah dan kesediaannya mengorbankan diri demi keselamatan kita semua. Kini, marilah kita mengenang kembali peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Kiranya pengorbanan di kayu salib senantiasa memampukan kita untuk terus mengikutinya. Ibu Bapak Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 2. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung saat ini kita lakukan dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada Jumat Agung petang ini adalah GKJW berkorban bersama Yesus mewujudkan perdamaian. Marilah kita menyambut dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 baitnya yang pertama. Saudara-saudara, Sang Kristus telah bersabda kepada kita demikian, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Dengan sabda Tuhan ini, kita dipanggil oleh-Nya untuk bersama-sama menyerahkan hati kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa, dalam segala kerendahan hati, mohon perkenan Tuhan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami bersimpuh di kaki-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih, karena Engkau Allah yang maha tinggi, tetapi juga Engkau Allah yang maha peduli, sehingga meskipun kesalahan dan dosa kami merah seperti kirmisi, Engkau berkenan untuk mengampuni, supaya kami memperoleh keselamatan kekal, hidup bersama-sama Engkau dimanapun dan kapanpun kami berada. Itulah sebabnya ya Tuhan, hanya pertolongan-Mu berupa pengampunan itu yang senantiasa kami harapkan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan itu, supaya tiada lagi kegamangan dalam hidup kami untuk menjalaninya, melainkan dengan keyakinan yang teguh, karena tak ada aral melintang yang tidak dapat kami singkirkan jika kami bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu kami juga hanya bisa menyerahkan seluruh jalannya ibadah kami pada petang hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti, hanya di bawah naungan kasih kuasa-Mu, kasih kuasa Sang Kristus yang melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada Engkau
Sang Penebus dosa, kami mohonkan permohonan ampun kami ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, apabila di dalam doa kita bersama-sama mengakui dosa dengan segala tulus ikhlasan kita, maka marilah kita memperhatikan berita anugerah yang tertulis di dalam surat Roma pasal 5 ayat 17. Oleh karena itu, saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Demikian yang tertulis, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah ini dengan kegembiraan, dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan yang kedua. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sertai Bapak Pendeta Krista yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178, bait yang kedua.
dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Namun yang akan kita baca sampai ayat 7 saja. Jadi demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercemang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Aku
suamiku. Mereka membagi pakaianku, pengundi atas jubahku. Engkau Tuhan janganlah jauh, tolonglah ku segera. Lepaskan ku dari pedang, selamatkanlah nyawaku. Selamatkan ku dari mulut singa, selamatkan ku dari tanduk banteng. Engkaulah Tuhan kekuatanku, Kau telah menjawab aku. Masyurkan dan ku puji Engkau di tengah-tengah jemaah semua. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Hai segenap anak cucu Israel, gentarkan Dia. Dia tak pandang hina atau jijik kesengsaraan orang tertindas. Dia tak menyembunyikan wajahnya pada yang minta tolong. Puji Kau dalam jemaah besar, ku bayar nazar di depan mereka. Yang rendah hati makan dan kenyang, mereka memuji Dia. Segala bangsa, segala ujung bumi, sujud menyembah Dia.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-16 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu malah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat 42. Tetapi kita akan membaca hanya dari pasal 19 ayat 16 sampai 22 saja. Sebab kalau kita baca semua ada 82 ayat. Begini yang tertulis di situ. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati
setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ini jam berapa ini ya? Jam pinten sak mangke? Oh ya, jam 17.34. Ini kalau menurut hitungan orang Yahudi masih hari Jumat. Nanti pada saat jam 18.00 itu sudah hari Sabtu. Karena hitungan hari orang Yahudi dengan orang modern sekarang beda. Kalau kita itu hari kan dimulai dari jam 00.200 berarti tengah malam. Nah, kenapa kok berbeda? Sedangkan orang Yahudi itu ditandai dengan masuknya atau terbenamnya matahari di ufuk barat. Ya, kenapa berbeda? Jawabannya simpel, tidak perlu bulet kemana-mana, karena pada zaman Tuhan Yesus belum ada pabrik arloji. Ya, kan susah menandai jam 00 dengan jam 23.58 itu kan susah menandai. Tapi kalau masuknya matahari ke ufuk barat itu mudah ditandai. Jadi pada masa itu Bapak Ibu Saudara, ketika industrialisasi dalam arti pabrik-pabrik itu belum ada, maka orang mengacu tanda waktu itu pada gejala alam. Nah, nanti jam 6 itu berarti bagi orang Yahudi sudah masuk hari Sabtu. Nah, Sabtu bagi orang Yahudi disebut Sabat. Itu adalah saat mereka beribadah, itu adalah saat mereka merayakan Paskah. Paskah apa? Paskah Perjanjian Lama, Paskah bangsa Yahudi. Paskah itu bagi orang Yahudi adalah hari raya besar yang pertama. Bagi orang Yahudi ada 3 hari raya besar yang dimulai dengan Paskah. Karena rujukan hari raya besar agama Yahudi itu adalah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ketika keluar dari Mesir, setelah terjadinya kutukan yang ke-10 atau hukuman yang ke-10, tulah ke-10, bangsa Israel diizinkan untuk keluar. Pada saat kutukan itu atau tulah itu dikerjakan, pada saat itu semua orang Israel berada di dalam rumah mereka masing-masing. Pada masa itu tidak umum kalau rumah itu punya daun pintu, karena rumah terbuat dari batu, jadi tidak ada kusen untuk menempelkan daun pintu. Jadi ya di hadapan atau di atas lubang pintu itu dikasih darah kurban. Kurban ini kalau menurut Kejadian pasal 4 ayat 4, kurban Habel itu diberikan sebagai yang terbaik kepada Tuhan, simbolnya harus sulung. Sulung dan tidak bercacat, itu adalah kurban yang layak diberikan kepada Tuhan. Bagi yang kaya boleh lembu, bagi yang kurang kaya boleh domba, bagi yang ekonominya kurang cukup boleh burung merpati. Tetapi harus memenuhi kriteria sulung dan tidak bercacat. Hal itu diulangi lagi pada zaman Nuh ketika dia keluar dari bahtera. Tradisi korban itu memang sudah sangat lama Bapak Ibu dan saudara. Tradisi itu sebenarnya menyebar luas di seluruh dunia. Ya.
Timur Tengah, sebelum disebut Timur Tengah itu kan disebut Mesopotamia. Pada zaman Tuhan Yesus sebutannya adalah Mesopotamia. Sampai dengan zaman Abraham. 5.000 tahun setelah Yesus atau ke belakang disebut kebudayaan di situ kebudayaan Sumeria. Biasa orang itu memberikan korban. Korban diberikan untuk 3 perkara. Yang pertama itu adalah untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur. Yang kedua untuk perdamaian, dan yang ketiga itu untuk penebusan dosa. Nah, untuk korban perdamaian, orang Jawa itu juga biasa melakukan dengan membuat tumpeng. Nah, di tumpeng itu lalu ada ingkung. Nah, itu korbannya. Ingkung tahu ya? Ingkung itu ayam utuh yang dibumbui sedemikian rupa, lalu ditaruh di samping tumpeng, ya, itu dengan posisi gini ya, kan nggak bisa posisi gini ayamnya. Ingkung kemudian diujubke, ya, ingkang ingkung bagian kula ingkang balung dibagi rata, lah itu. Ya itu karangan saya sendiri. Ya itu ujub-ujuban orang egois. Ya, itu untuk mendamaikan. Kalau orang Jawa perdamaian itu untuk semesta, bukan hanya damai dengan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, tapi juga manusia dengan roh-roh yang tidak kelihatan. Lalu bagaimana mereka makan ingkung itu? Kalau roh-roh itu cukup makan baunya saja. Sedangkan dagingnya itu dimakan oleh yang ada di dunia fana ini. Nah, ini sebenarnya juga agak egois juga ya. Demit-demit cuma dikasih baunya saja gitu kan. Makanya menyan itu juga baunya gitu kan. Kadang-kadang kemudian kita salah tafsir, begitu bau kemenyan demit teko ya. Padahal pada zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai sekarang kalau kita pergi ke Israel, di depan-depan sinagog ya, di sekitar bekas bait Allah itu juga dijual yang namanya kemenyan ketika mereka akan melakukan ibadah itu di Sumet. Kalau saudara-saudara kita Katolik pakai ratus yang ditaruh di kayak kurungan kecil, dikasih rantai terus dibegini-beginikan. Itu masih. Jadi kadang-kadang kita lalu dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang tanpa kita pelajari, tanpa kita selidiki, sudah langsung kita percaya kalau bau-bauan itu untuk demit. Kalau kita ngomong begitu di kelenteng ya pasti saudara-saudara kita marah, karena di sana dupa juga dipakai untuk memuja, untuk dipersembahkan kepada Tien, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan atau kepala dari segala dewa yang ada. Itu kalau saudara-saudara kita di kelenteng. Nah, pengorbanan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai pengorbanan perdamaian dan sebagai ucapan syukur sekaligus penebus salah, itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita nikmati dulu azan ini, saudara. Kita bersukacita ya, saudara-saudara kita sudah boleh berpuasa, dan puasanya bareng dengan kita, puasa Prapaskah. 40 hari mulai dari Rabu Abu bulan Februari lalu sampai nanti pada hari Minggu Paskah itu kita menyelesaikan puasa Paskah, ya, puasa Prapaskah. Ya, tidak apa-apa, daripada kita rebutan suara. Kita bersabar, kita doakan kalau perlu saudara-saudara kita.
sampun. Kan mereka mengajak, ayo ibadah, ayo sholat. Saya jawab, sampun. Ya, kita udah duluan, mereka baru mengajak, enggak apa-apa, ibadahnya bareng-bareng. Ya, kesabaran kita itu adalah korban perdamaian, kan gitu. Ya, kembali saya ungkapkan tentang khotbah, tentang kurban. Jadi iki ya opo. Terlalu konsentrasi saya mendengarkan azan tadi. Ya, kembali Bapak Ibu dan saudara, ada pada diri Yesus. Itulah yang membedakan perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan Yesus itu dengan perjamuan kudus bangsa Israel. Kalau bangsa Israel melakukan perjamuan kudus, selalu tersedia di hadapan mereka itu roti tidak beragi, kemudian potongan daging dan tulang domba Paskah sebagai simbol bahwa mereka mengingat pada saat tulah itu dijalankan, mereka ada di dalam rumah, darahnya itu dioleskan pada sekeliling pintu, sedangkan dagingnya mereka makan bersama-sama di dalam sambil beribadah. Untuk mengingat ibadah itu maka ada roti yang disebut dengan matsah dan kemudian daging beserta tulang anak domba, kalau kita sebut itu tengkleng. Ya, enak sekali kan. Nah, pada masa Yesus tulang dan daging anak domba ini tidak ada. Jadi Injil keempat-empatnya menyebut hanya ada roti dan anggur. Perjamuan ini di dalam bahasa Ibraninya disebut seder. Seder ha-Pesah. Artinya perjamuan Paskah. Ya, seder ha-Pesah. Itu hari raya yang pertama. Hari raya yang kedua, mereka meyakini bahwa 7 kali 7 hari, 49 hari, besoknya, kenapa kok 7? 7 itu adalah angka keramat, angka paling suci, angka untuk Tuhan bagi bangsa Israel itu 7. 7 kali 7 itu berarti luar biasa. Di dalam bahasa Ibrani itu ada majas, ada gaya bahasa. Kalau diulang 2 kali itu more than, ya lebih. Kalau diulang 3 kali itu most, paling, ya superlatif. Jadi kalau disebut besar ya memang besar biasa, tapi kalau besar terlebih besar. Tapi kalau besar itu jadi maha besar, superlatif. Nah, 7 kali 7 itu berarti lebih dari sekedar keramat. Karena pada hari yang ke-50-nya itu mereka menerima 10 hukum, 2 loh batu yang diterima oleh bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Maka hari raya memperingati itu disebut sebagai hari raya Hag HaShavuot atau hari raya atau perayaan hari ke-50. Setelah itu selama 40 tahun mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Sebelum mereka ditudungi oleh awan api, oleh tiang api dan tiang awan, mereka lebih dahulu menggunakan dedaunan untuk menutupi panas. Selama mereka melakukan perjalanan di padang gurun, tidak ada yang lain yang bisa mereka pakai untuk menudungi. Maka mereka menudunginya dengan dedaunan yang tentu yang ada di padang gurun, ya. Tidak mungkin mereka menudungi dengan daun pisang karena daun pisang tidak tumbuh di sana. Yang ada daun palem, maka tudungnya itu adalah daun palem, dan inilah yang kemudian diperingati pada hari raya Pondok Daun. Ya, dalam bahasa Ibraninya Hag HaSukot. Sukot itu artinya daun.
kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristen setelah Yesus naik ke surga, maka disebut hari Palmarum, ya, atau minggu-minggu Palmarum. Nah, sebenarnya kaitan sejarahnya masih ada terus Ibu Bapak dan saudara-saudara. Tetapi khusus menyoroti hak Pesah, ya, Pesah atau Paskah itu artinya melewati, Passover, ya, melampaui. Ya, melampaui apa? Melampaui penderitaan. Penderitaannya siapa? Penderitaannya bangsa Israel. Karena ketika malam mereka merasakan tulah di luar rumah mereka itu sedang bekerja, mereka sebenarnya juga was-was. Jangan-jangan rumah kami yang tidak berdaun pintu, karena mereka tidak mengenal daun pintu waktu itu, akan dimasuki malaikat El-Maut, ya. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi, sehingga besoknya mereka boleh pergi dari Mesir. Nah, ada pembebasan di situ. Tetapi pembebasan itu baru kalau bagi orang Kristen nanti hari Minggu. Sebelum pembebasan, orang harus lebih dulu masuk di dalam penderitaan, kesunyian, di dalam kesepian, merenungi akan pengorbanan Kristus. Karena Kristus itu adalah korban yang sejati. Korban-korban yang lain itu adalah korban-korban temporer, sementara saja. Setiap kali mereka melakukan kesalahan, mereka harus melakukan juga pengorbanan di menggunakan mezbah-mezbah itu. Kenapa begitu? Karena yang disebut dengan korban sulung dan tak bercacat itu belum sempurna. Kesempurnaan itu ada di dalam Kristus Yesus. Dan karena dia menjadi korban, maka kalau hitungan kita sejak kemarin, ya kemarin itu kan bagi orang Yahudi kan sebenarnya sudah Jumat. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, itu harinya sudah Jumat. Karena hitungannya Kamis jam 6 sore atau jam 18.00 itu sudah pindah ke hari Jumat. Nah, Yesus mengadakan pada masa itu. Nah, kita bingung karena kalendernya berbeda, kita menggunakan kalender Masehi, mereka menggunakan kalender lunisolar, berbasis tahunnya itu berbasis peredaran matahari, tapi bulannya berbasis pada peredaran bulan, ya. Sehingga kalau menurut hari kita itu masih Kamis, maka terjadi perdebatan. Tuhan Yesus itu mengadakan perjamuan kudus itu hari Kamis, apa hari Jumat? Yang bikin bingung itu kan kita sendiri. Ya, karena tidak paham tentang perbedaan penghitungan kalender. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itulah hari Jumat, 3 hari sebelum Paskah menurut hitungan Yahudi. Sebab hitungan Yahudi tidak dimulai dari 0, tapi dimulai dari 1. Konsep bilangan 0 itu baru muncul pada abad ke-5 di India. Jadi orang kalau beranjak dari 0 kan besok baru dihitung 1. Kalau kita janjian kita ketemu 4 hari lagi, sekarang hari Jumat, maka ngitungnya kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ketemunya. Kalau orang Yahudi pada zaman itu, hari janjian sudah dihitung 1. Makanya orang Kristen banyak yang bingung. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, buktinya hari yang kedua. Jumat mati, Sabtu, Minggu kan cuma 2, kenapa dihitung hari yang ketiga? Karena kita tidak paham bahwa hitungan hari bagi orang Israel itu adalah ketika matahari tenggelam, sehingga hitungannya adalah bukan ketika matahari tenggelam, ketika hari itu dimulai, sehingga hitungannya Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari menurut hitungan orang Israel. Nah, pada hari Jumat itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara, Yesus mulai perjamuan, kemudian
ditangkap di Taman Getsemane setelah perjamuan, melakukan doa khusus, kemudian dianiaya, dan tadi jam 3 setelah mengalami keaniaya sekian belas jam, dia mati. Dan buru-buru mereka menguburkan, karena 3 jam lagi itu sudah masuk ke hari Sabat. Mereka tidak mau pada hari suci Sabat itu ada kurban yang tetap ada di luar kuburan. Maka buru-buru mereka menguburkan Yesus pada waktu itu. Dia adalah kurban yang sejati itu. Ada beberapa gereja yang tidak mau memperingati hari Jumat Agung. Karena buat mereka Jumat Agung itu tidak menarik. Jumat Agung itu isinya cuman kekejian. Tetapi itu waktu yang harus dilewati memang. Setiap kita kalau mau mengalami yang namanya Paskah harus mau berjuang, dan berjuang itu tidak mudah. Coba Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu merasa lega? Ya kan? Ya kan? Ketika Bapak Ibu selesai puk, nah ya toh, lega, ya kan? Tapi sebelum itu Bapak Ibu ngalami apa? Senep. Tidak ada yang namanya kemenangan yang diraih tanpa perjuangan. Maka harus ada kesengsaraan. Kalau mau lengkap kita mengikuti Yesus sebagai panutan kita, ya kita harus mau seperti Yesus juga, berjuang. Itulah sebabnya maka di tema tadi dituliskan dengan gamblang, GKJW berkorban bersama Yesus mewujudkan perdamaian. Ada tema perdamaian dan itu butuh korban. Korban abadinya, korban paling sempurnanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan inilah yang perlu diteladani karena tidak banyak orang yang mau berkorban. Orang apalagi sekarang, ya, Renal Kasali menyebut gen yang ada sekarang, generasi Z itu sering disalah-salahin. Ya, kasihan generasi Z ini generasi stroberi, generasi yang suka hura-hura tapi rapuh sebenarnya. Ketok glowing tapi dalamnya rapuh. Makanya suka sekali healing, ya kan? Glowing, ya healing. Di balik istri yang glowing ada suami yang pontang-panting. Itu tulisan di pantatnya truk-truk itu ya. Ya biasanya gitu. Artinya apa? Ya nggak bisa kita tiba-tiba glowing, harus ada perjuangan untuk membiayai yang glowing itu. Nah, perjuangan kita selama ini sia-sia karena tidak akan pernah sempurna. Pengorbanan kita adalah pengorbanan yang sia-sia, tidak akan sempurna. Karena temporer, karena dilakukan oleh kita yang tidak sempurna. Tetapi sekarang kita memiliki pengharapan yang baru bahwa apa yang akan kita korbankan sekalipun itu tidak sempurna akan tetap diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang akan menyempurnakan. Karena Dia sudah mengorbankan dirinya buat kita, buat siapa saja yang percaya kepadanya. Oke, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi justru di situ poinnya, ketidaksempurnaan kita itu sudah ditutup oleh Yesus di dalam pengorbanannya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkorban sekalipun itu tidak sempurna. Nah, celakanya banyak yang tidak berpikir gitu, tetapi sebaliknya, karena Yesus sudah berkorban, saya kan enak, saya tidak perlu lagi berkorban. Itu cara berpikir yang keliru. Maka ada gereja yang tidak mau memasang salib, itu kekejian. Ada gereja-gereja tertentu yang tidak akan pernah kita temukan simbol salib di gedung gerejanya. Itu simbol kekalahan. Loh, ini kan cara berpikir yang terbalik.
Justru ini untuk menunjukkan dan mengingatkan kita itu bisa memiliki harapan, kita itu bisa memiliki kebesaran hati karena Yesus sudah lebih dulu mengorbankan dirinya. Dan sekarang adalah Jumat Agung. Yesus sudah baru saja dimakamkan jam-jam ini. Ya, karena 2 menit lagi sudah masuk hari Sabat. Setelah itu kita sebut dengan Sabtu Sunyi. Karena ada di dalam makam. Sabtu Sunyi adalah masa-masa ketika bangsa Israel menunggu-nunggu. Kapan Fir'aun ini menetapkan supaya mereka boleh keluar dari Mesir. Mereka isi itu dengan ibadah, mereka isi itu dengan kontemplasi, dengan pendekatan diri kepada Allah. Karena sudah 10 tulah diturunkan. Dan ternyata gak kapok, jangan-jangan ini gak kapok, kan pandangan manusia begitu. Tapi ternyata puji Tuhan Fir'aun akhirnya adalah kapok. Ya. Masa penantian itulah yang membuat kita deg-degan. Ya, seperti ketika dulu kita sekolah lalu melihat pengumuman lulus apa enggak lulus, diterima atau tidak di perguruan tinggi. Seperti itu. Kita biasanya pada masa-masa itu berdoa. Padahal walaupun kita berdoa itu tidak akan mempengaruhi nilai karena ujian sudah dilakukan. Sama dengan yang kemarin ketika penghitungan suara mendekati pengumuman, ada yang berdoa. Emangnya kalau berdoa terus Tuhan mengubah prosentase? Ya kan? Kan tidak, bukan begitu maksudnya. Lebih kepada doa menyiapkan diri kita sendiri. Supaya apapun yang terjadi kita menjadi siap. Kadang-kadang kita berdoa itu agak sedikit egois. Ya. Egoisnya apa? Karena doa kita itu sebenarnya ditujukan untuk keuntungan kita. Karena belajar itu susah, maka mahasiswa atau siswa-siswa yang beriman itu lebih memilih berdoa daripada belajar. Emangnya terus kalau ujian Tuhan suruh kasih contekan gitu tak? Kan enggak begitu, konsepnya kan enggak begitu. Ya tetap belajar, tapi berdoalah supaya hati kita menjadi tenang. Apapun yang akan terjadi itu bisa kita lewati dengan baik. Itulah pengorbanan kita. Sekarang kita menjadi punya harapan besar. Baik, memang saya berkorban tidak akan pernah sempurna. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan itu akan tetap diterima karena Ia yang menyempurnakan. Nah, GKJW dengan jumlah warga jemaat 120 ribuan kok juta ya. 120 ribuan di Jawa Timur ini itu adalah denominasi terbesar ya. Itu yang anggota yang permanen, belum pendatang yang tidak terdaftar. Tetapi sebagai denominasi yang terbesar, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Ketika harga-harga sekarang sudah mulai naik, apa yang bisa kita lakukan dengan membantu mereka? Bagaimana? Kita adalah gereja yang diberikan oleh Tuhan pemberdayaan luar biasa. Dari orang-orang tak terperhitungkan, orang-orang pinggiran yang tahun 1827 membuat padepokan di tengah-tengah perang Diponegoro, bikin padepokan kecil di Dusun Ngoro. Sekarang sudah jadi kecamatan. Dan sekarang sudah menjadi beranak pinak 120 ribu jumlahnya. Apa yang kita berikan kepada negeri kita ini? Tanpa pengorbanan tidak mungkin kita bisa memberikan apapun kepada negeri kita ini. Dan pengorbanan tidak sekedar pengorbanan yang individual, tapi pengorbanan yang kolektif sebagai GKJW. Siapa sebenarnya GKJW? Saya ini GKJW. Bapak, Ibu, Saudara-saudara GKJW. Mari
kita menunjukkan kepada dunia bahwa kehadiran kita adalah kehadiran yang bermakna, supaya jangan sampai kemudian orang berpikir GKJW ki ono gak ono bedane. Tapi harus kita nyatakan bahwa kami hadir untuk saudara-saudaraku sekalian. Kita harus hargai pikiran-pikiran yang memang mungkin berbeda, karena beda kepala, beda gagasan, beda kepentingan, beda gagasan. Maka kita tidak bisa hanya berpikir menurut pikiran kita sendiri. Ayo kita bersama-sama sekarang ini bagi generasi Z yang marak adalah istilah apa? Collab, ya, kolaborasi, ya, disingkat collab. Kita tidak bisa lain. Berkorban berarti menyingkirkan yang bersifat individual supaya kita bisa berkolaborasi dengan siapapun juga. Itu butuh pengorbanan kita. Amin. Kidung Jemaat nomor 401 bait yang pertama. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting. Sebab di hari ini Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita,
dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya saat ini. Kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pelengkap Hitung Jemaat nomor 157 bait yang pertama.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan hendaklah engkau mengenang yang demikian ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkah, dan memecah-mecahkannya. Dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekarang.
Apakah masih ada saudara yang belum menerima roti perjamuan? Ia bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Sekarang terimalah dan makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para muridnya sambil bersabda, terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah.
Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita, sambil kita mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang keempat demikian. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita undur dari perjamuan ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 291 yang kita medleykan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 sembari kita menghaturkan persembahan kita. Yesus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri bersama-sama pula dengan kita mendaraskan doa Bapa kami dengan cara kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah telah berkenan untuk membersamai kami, sehingga kami boleh menerima roti dan anggur perjamuan yang daripadamu sendiri sebagai lambang akan kekuatan dan kehidupan yang sebenarnya hanya bersumber kepada Engkau saja. Biarlah perjamuan Paskah ini memberikan kepada kami semangat yang senantiasa baru di dalam kami memberikan pertolongan ataupun kebaikan kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Supaya dengan demikian hati kami menjadi bersih oleh pembeda-bedaan yang menyebabkan diskriminasi. Tuhan yang Maha Kudus, biarlah Engkau juga menaungi setiap kami yang mau dengan tulus ikhlas melayani sesama melalui apa yang dimiliki, baik itu melalui kerja yang mereka lakukan, melalui semangat yang mereka punyai, dan juga melalui gagasan-gagasan yang muncul di dalam benak mereka bagi orang banyak. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah apapun yang mereka lakukan itu menjadi kurban yang indah di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Kudus, untuk itu maka kami juga berdoa bagi seluruh pengerja gereja GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan berkati mereka dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, juga para pegawai karyawan. Tuhan kiranya Engkau senantiasa membersamai mereka pula, supaya mereka tetap bersemangat untuk membersamai jemaat ini di dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat kami yang majemuk ini. Biarlah Engkau menambah-nambahkan kearifan dan kebijaksanaan kepada mereka. Demikian juga untuk warga jemaat yang setiap hari harus berjuang, membanting tulang, memeras keringat, mengorbankan pikiran dan tenaga, supaya mereka tetap dapat bertahan di tengah-tengah segala kemelut kehidupan. Dengan demikian ya Tuhan, jika mereka selalu bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau membersamai mereka, tidak ada aral melintang yang dapat menghalangi mereka. Kami serahkan warga jemaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini batinnya terbeban dengan berat, baik itu masalah rumah tangga maupun masalah relasi dengan sesama. Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada mereka penerangan budi, supaya mereka dapat menemukan jalan keluar yang Engkau sediakan, sehingga dengan demikian mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan penuh kedamaian. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit fisiknya. Begitu juga yang mulai melemah karena usia. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau menemani mereka hari demi hari, sehingga percikan kesukacitaan yang daripadamu selalu mereka rasakan dikala tubuh mereka mengalami kelemahan. Biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, maupun perawatan yang dilakukan oleh para tenaga medis maupun juga yang dilakukan oleh keluarga, senantiasa menyemangati mereka untuk pulih kembali dan senantiasa dapat menerima kenyataan ini untuk mengolahnya menjadi sukacita bersama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga persembahan yang telah kami kumpulkan. Tentu ini adalah bukan persembahan yang sempurna, tetapi kiranya kami letakkan di hadapan kaki-Mu supaya Engkau menyempurnakannya, dan melalui persembahan ini akan banyak hal bisa dilakukan untuk melayani sesama kami. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Itulah Bapa, doa-doa yang kami serahkan kepadamu pada saat ini, buat saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami,
juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang melakukan ibadah puasa. Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat menyelesaikan ibadahnya ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami pintakan dalam segala kerendahan hati di bawah kaki Sang Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita lanjutkan ibadah kita, tetapi bukan di dalam ruangan tertutup ini, melainkan ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan keluarga kita, handai taulan, dan mitra kerja kita. Oleh karena itu, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib itu, akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna kehidupan pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah selalu menyertai saudara. Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Tuhan
sekalian, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber segala berkat dan rahmat, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kasih sayang dan kehidupan kekal, serta Sang Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan di dalam pengorbanan bagi kebaikan sesama, senantiasa menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini hingga parusia. Amin.